Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-9, Hidup untuk Memuji. Senin, 22 Agustus. Berdoa di tembok. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris mengecat sampai di sudut. Bayangkan mengecat lantai sebuah ruangan tetapi kemudian menyadari bahwa Anda telah berakhir di sudut dan tidak bisa keluar kecuali dengan berjalan di atas cat basah. Anda harus diam di sana sampai kering. Terkadang iman kita tampaknya membuat kita terpojok. Kita sampai pada suatu situasi dan seperti cat basah di lantai, iman kita menjebak kita. Kita melihat situasinya dan apakah kita harus menolak Allah, iman dan segala sesuatu yang kita percayai, atau iman kita memaksa kita untuk percaya pada apa yang tampaknya mustahil. Allah membuat orang Israel terpojok. Setelah mereka mengembara selama 40 tahun di padang gurun, Allah tidak memimpin umatnya ke padang rumput yang kosong dan damai. Allah membawa mereka ke salah satu kota dengan benteng yang paling kuat di seluruh wilayah. Kemudian mereka harus berjalan mengelilingi Yeriko dalam keheningan selama 6 hari. Pada hari ke-7, Allah menyuruh mereka untuk bersorak, dan sorakan itu bersama dengan terompet akan membawa kemenangan. Bacalah Yosua 5 ayat 13 sampai Yosua 6 ayat 20. Apakah yang Allah coba ajarkan kepada orang Israel? Bersorak dengan keras tidak akan menimbulkan getaran hingga memicu dinding runtuh. Ketika Allah memanggil orang Israel untuk bersorak, itu adalah jenis sorakan yang sama seperti yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur 66. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mazmur 66 ayat 1 dan 2. Sorakan ini adalah pujian. Setelah 6 hari melihat tembok besar itu, mereka pasti menyimpulkan bahwa mereka tidak punya kesempatan untuk menghancurkannya sendiri. Bagaimanakah gagasan ini membantu kita memahami arti Ibrani 11 ayat 30? Ketika Allah hampir melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita, Dia mungkin membawa kita ke Yeriko, karena Dia mungkin perlu mengajari kita bahwa kekuatan untuk menang tidak datang dari kekuatan dan strategi kita sendiri. Semua yang kita butuhkan berasal dari luar diri kita sendiri. Jadi, apapun yang ada di depan kita, tidak peduli betapa sulit kelihatannya, peran kita adalah memuji Allah, sumber dari segala yang kita butuhkan. Ini adalah iman dalam tindakan. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam Yosua 6 ayat 1 sampai 27, ini bercerita tentang kejatuhan kota Yeriko. Tuhan menyampaikan kepada Yosua bahwa kota ini akan diserahkan kepadanya. Di dalam ayatnya yang kedua di dalam pasal 6, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ini memiliki pengertian bahwa kota ini sudah diserahkan kepada mereka. Tetapi yang harus dilakukan oleh Yosua ialah ia harus mempercayai pesan yang disampaikan Allah kepada Yosua. Dengan kata lain, realisasi dari imannya kepada Tuhan, dia harus masuk merebut kota yang dikelilingi dengan tembok yang kokoh dan tebal ini. Karena walaupun Tuhan sudah memberikan janji kepada mereka bahwa mereka akan menaklukkan akan kota ini, tetapi apabila mereka tidak memiliki iman, maka mereka tidak akan dapat menaklukkan akan kota yang terkenal dengan temboknya yang begitu kokoh dan kuat. Kita tahu bersama, bangsa Israel mereka tidak kuat dengan kekuatan militer mereka. Karena untuk merebut suatu kota yang sangat kuat, pertahanan mereka harus membutuhkan militer juga yang kuat. Mereka harus membutuhkan pasukan-pasukan yang kuat dan terlatih untuk memasuki akan kota dan menaklukkan akan kota itu. Tetapi sayangnya Israel tidak memiliki kapasitas itu. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa untuk menaklukkan akan kota itu tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan Yosua dan para prajurit untuk berbaris mengelilingi kota itu. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Sambil membawa tabut perjanjian sebanyak 1 putaran setiap hari selama 6 hari, mereka harus mengelilingi akan kota tersebut.
Dan untuk hari yang ketujuh, Tuhan mengharuskan mereka untuk mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali, sambil para imam meniup sangkakala dibarengi dengan sorak-sorai puji-pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan ini bukan hanya dengan suara yang redup atau kecil, tetapi harus dengan suara yang nyaring. Lalu Yosua memerintahkan bangsa Israel sesuai dengan arahan Tuhan. 6 hari pertama mereka hanya mengitari 1 kali saja, sambil membawa tabut perjanjian di depan mereka. Dan pada hari yang ketujuh, mereka mengitari akan kota itu 7 kali sambil meniup sangkakala dan bersorak-sorak. Dan apa yang terjadi? Di dalam ayat 20, lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Sorak-sorai puji-pujian kepada Tuhan mampu meruntuhkan akan tembok yang begitu kokoh. Ketika Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan akan menepati akan janji tersebut. Di tengah-tengah cawan lebur kehidupan kita, banyak tantangan kehidupan, ada banyak ujian iman yang harus kita lewati. Tetapi Tuhan meminta kita untuk beriman kepada Tuhan. Dan bukti dari iman kita kepada Tuhan harus dibarengi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus beriman kepada Tuhan. Kami memuji, memuliakan Tuhan karena janji Tuhan yang selalu diberikan kepada kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.